Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nggak ada suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah boleh join bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini rupa-rupanya banyak kegiatan yang bersamaan ya. Secara mendadak ini barengan dengan simulasi PTM, jadi beberapa teman izin, kemudian barengan juga dengan pelatihan AKM ya, sehingga ini dari jumlah harusnya peserta kita ada 30, ini yang join baru 14. Ya, tapi tidak apa-apa, kita mulai karena sudah saya mundur cukup panjang ya sampai 9.50 ya ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pengantar di modul yang ke-45, ada beberapa hal yang saya sampaikan atau semacam evaluasi dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan begitu. Yang pertama adalah saya mau menunjukkan mengenai progres dari pekerjaan modul ini, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sempat singgung bahwa untuk mengerjakan ini kan sebenarnya memang modul ini saya desain untuk bisa dipakai pembelajaran secara mandiri. Tetapi memang Bapak Ibu harus memperhatikan benar-benar langkah-langkah yang harus diikuti begitu ya. Ini kan di sini ada mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian lembar petunjuk untuk peserta pelatihan. Jadi memang langkah-langkahnya adalah yang pertama Bapak Ibu mengerjakan soal pretest dulu ya, mengerjakan soal pretest, kemudian setelah mengerjakan lalu membaca materinya, atau kalau Bapak Ibu enggan untuk membaca bisa mendengarkan, menyimak video yang sudah saya buat, itu bukan video pengantar tidur Bapak Ibu. Jadi mengerjakannya jangan sambil ketiduran begitu. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan menyelesaikan lembar kerja ya. Kemudian dilanjutkan bisa mengerjakan post test, dan yang terakhir adalah assignment gitu. Nah, sampai hari ini saya ambil contoh aja di modul yang kedua Bapak Ibu, memang belum semuanya, tapi saya akan memperlihatkan misalnya kayak pretest ya. Ini berapa yang sudah mengerjakan begitu. Ini memang saya perlu minta tolong gitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa berpartisipasi aktif. Ya, ini dari sekitar 30 peserta baru 20 student yang mengerjakan. Nah, ini contoh saja begitu. Di pretestnya berarti masih ada sekitar 10 yang belum ambil bagian. Demikian juga di bagian assessment yang lain. Nah, saat ini juga saya mau menunjukkan untuk bagian yang ini Bapak Ibu, tentang mengerjakan assignment-nya. Nah, saya memang kemarin lupa untuk menyampaikan bahwa sebaiknya assignment ini itu dikerjakannya di Word Bapak Ibu. Kenapa dikerjakan di Microsoft Word? Tujuannya adalah supaya nanti bisa langsung jadi proposalnya. Jadi seperti ini kan Bapak Ibu mengerjakannya di komen. Ya, ini tidak salah, cuman nanti Bapak Ibu kerja 2 kali begitu kan, harus memindahkan judul ini di Word lagi. Nah, sebaiknya saya menyarankan setelah ini nanti di modul berikutnya, modul 3, 4, 5, 6, sampai di modul 8 yang bagian assignment ini dikerjakannya di Word, kemudian di-upload ya Bapak Ibu. Cara menguploadnya ini sama ya dengan hampir mirip dengan yang sebentar saya tunjukkan. Seperti di
Google Classroom lah, ini hampir mirip ini. Sebentar saya tunjukkan Bapak Ibu, karena mungkin yang baru pertama. Nah ini adalah contoh sebagai peserta ya. Nanti Bapak Ibu menguploadnya lewat menu ini Bapak Ibu, Submit Assignment. Ya, di sini bisa diklik. Bapak Ibu bisa mengupload Word-nya. Nah, ini ada pilihan, ada upload, ada create, ada research. Pilih upload aja. Kemudian di ini ada, kalau Bapak Ibu arahkan kursor, ada file ya. Diklik aja filenya. Nah, nanti akan muncul ya. Ambil filenya, tinggal diklik begitu, langsung aja masuk di sini. Dan ini bisa diberikan judulnya ya. Misalnya ini membuat judul TK begitu. Kemudian di submit. Nah, nanti akan dia sudah terkirim di sini ya. Dan nanti akan memudahkan untuk kami fasilitator memberikan masukan juga di sini, itu akan lebih enak gitu. Kalau di bagian ini kan nanti kelihatan semua Bapak Ibu dan agak kesulitan nanti kami memberikan feedback di bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya yang nanti Bapak Ibu buat. Ya. Itu Bapak Ibu tambahan yang saya berikan atau semacam evaluasi yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Tentu terima kasih ya, kami menyadari sekali bahwa pekerjaan Bapak Ibu guru sebagai pendidik ini luar biasa padatnya begitu. Ini saya lihat, tetapi Bapak Ibu masih bisa, memang harus ada komitmen ya, karena kalau kita mencari waktu yang longgar itu juga agak susah gitu ya, karena sepanjang tahun akan selalu ada pekerjaan. Tetapi kalau kita berkomitmen bisa mengerjakan ini dengan baik, saya yakin kita bisa menyelesaikan PTK ini dengan baik, dengan waktu yang diberikan. Saya kira cukup kalau Bapak Ibu mengikuti alur yang ada, bisa mengikuti dengan baik. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Muji juga hadir. Selamat pagi Bu Muji, ini juga membantu sebagai fasilitator kita. Bapak Ibu, kalau ada kesulitan di bab 1, khususnya mungkin di modul yang ketiga ya, yang sudah masuk membuat judul dan masuk di bab 1. Nah, yang Bapak Ibu sudah buat, beberapa sudah kami berikan feedback, tapi yang mengirimkannya di tengah malam, tadi malam jam 1 memang belum sempat saya lihat ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa dikomunikasikan, misalnya judulnya, apakah judul saya ini sudah fix atau perlu tambahan, atau ada hal yang perlu ditanyakan, monggo, ini Bu Muji hadir bersama-sama dengan kita, dan nanti juga akan mengantarkan kita untuk masuk di modul yang keempat dan kelima ya, tentang membuat bab 2 dan bab 3. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu. Berikutnya saya berikan waktu untuk Bu Muji, atau kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo dulu sebelum Bu Muji masuk di pengantar. Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, Pak, saya kok belum jelas ya, ini judul saya ini udah benar apa belum gitu ya. Atau bab 1 saya ini kok saya kesulitan di bagian yang ini Pak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Belum ada Bapak Ibu? Berarti udah jelas semua ini ya. Belum ada pertanyaan dari membuat judul sampai di bab 1 Bapak Ibu? Jangan sampai saya mau bertanya, Pak, tapi saya belum punya judulnya. Gitu. Repot nanti. Oke, baik, kalau belum ada, mungkin kita dengarkan dulu pengantar dari Bu Muji untuk masuk di bab modul yang keempat dan kelima. Nanti silakan Bapak Ibu memperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti juga kita bisa sampaikan. Baik, waktu saya berikan kepada Bu Muji. Monggo Bu Muji. Oke. Terima kasih Pak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya yang saya hormati, teman-teman peserta kegiatan
workshop penyusunan PTK yang saya banggakan. Alhamdulillah. Sekarang pertemuan yang kedua terkait dengan penyusunan PTK. Sebelum saya masuk ke review untuk bab 2, kami berharap akan kita review untuk yang judul ya Pak Yahya nggih. Pak Yahya, saya akan mereview satu persatu dari judul. Pak Yahya bisa menampilkan tugas-tugas teman-teman yang judul-judul tadi, Pak Yahya. Oh, baik, Bu. Oke. Saya belum share materi dulu, langsung ke yang tadi dulu materi. Oke, baik. Oke, ini. Oke, Bapak Ibu, judul-judul yang dibuat Bapak Ibu, saya lihat sudah cukup bagus, nggih. Hanya untuk penajaman saja dan nanti pembenahan-pembenahan sedikit hanya untuk penyempurnaan. Prinsip di sana sudah terdapat minimal 2 variabel ya Bapak Ibu. Terdapat minimal 2 variabel nanti untuk koreksi untuk semuanya. Variabel yang pertama adalah variabel masalah yang akan kita selesaikan atau masalah yang akan kita pecahkan. Nah, masalah-masalah yang dipecahkan ini kebanyakan teman-teman memilih hasil belajar. Ada beberapa yang motivasi belajar. Artinya bahwa di kelas Bapak Ibu ada sebuah masalah. Oke, ada masalah. Nah, ini adalah variabel yang pertama. Kemudian juga variabel yang kedua itu adalah variabel tindakan. Masalah ini akan diselesaikan dengan tindakan apa atau dengan action apa sehingga bisa terselesaikan. Sehingga syarat dari judul PTK itu minimal menampilkan 2 variabel, variabel masalah dan variabel tindakan untuk memecahkan masalah. Nah, untuk yang lainnya ini adalah melengkapi dari 2 variabel itu. Biasanya dilengkapi dengan identitas kelas. Kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Kemudian dilengkapi dengan identitas sekolah, SMP Kristen 2, SMP Al-Azhar misalkan, itu tambahan. Nah, kemudian pelengkap yang ketiga adalah waktu, kapan dilakukan penelitian itu. Misalnya semester genap tahun pelajaran 2020-2021, itu adalah tambahan. Sehingga nanti pada saat menyusun judul Bapak Ibu, kalau ingin dipotong, misalnya terlalu panjang, karena biasanya judul itu maksimal 20 kata, kalau misalnya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa memotong dari yang saya sebutkan terakhir tadi. Jadi dari kurun waktunya, misalnya semester genap tahun pelajaran 2020-2021, itu juga bisa dihilangkan kalau memang terlalu panjang. Masih terlalu panjang, Bapak Ibu bisa memotong di kelasnya, kelas berapa. Masih panjang lagi, bisa dipotong lagi SMP-nya. Sehingga pemotongan-pemotongan itu ada prioritas yang perlu dipotong yang bagian mana. Tapi 2 variabel ini tidak boleh dipotong. 2 variabel ini tidak boleh dipotong. Kemudian tips yang kedua yaitu untuk menentukan judul, tindakan dari Bapak Ibu bisa dibuat akronim. Bisa dibuat akronim. Jadi tindakannya apa nanti bisa dibuat menjadi sebuah akronim. Nah, sekarang saya mulai dari Bu Susiani. Ini yang paling atas. Peningkatan. Sudah baik Bapak Ibu, kita menggunakan kata benda. Jadi kata benda bukan kata kerja. Peningkatan hasil belajar. Berarti variabelnya adalah hasil belajar. Frasenya hasil belajar matematika. Ini satu frase. Nah, satu frase ini kalau memang itu nanti jadi satu frase, maka di dalam penulisan di bab 1 sampai bab 5 ini harus konsisten, tidak boleh diputus. Hasil belajar matematika. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau frasenya dipilih hasil belajar, kata kuncinya hasil belajar, maka dari depan sampai belakang variabel permasalahannya adalah hasil belajar. Jadi Bapak Ibu harus konsisten di sini. Satu frase hasil belajar matematika atau hanya hasil belajar saja. Ini harus ditetapkan variabelnya apa. Kalau variabelnya ditulis hasil belajar, maka konsisten hasil belajar. Kalau variabelnya hasil belajar matematika, maka hasil belajar matematika. Ini nanti berpengaruh di subjudul di bab 2.
Nah, peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Kristen 2 Salatiga menggunakan saintifik misalkan. Berarti tindakannya adalah saintifik. Variabelnya 2, hasil belajar matematika dan saintifik. Nah, untuk saintifik ini akan lebih baik jika diberi apa sih saintifik ini? Nah, gitu Bapak Ibu. Sehingga menggunakan pendekatan saintifik, karena saintifik itu adalah sebuah pendekatan. Sehingga satu frasenya adalah pendekatan saintifik. Judul ini bisa disempurnakan Bapak Ibu, sehingga pada saat nanti menyusun laporan, judul ini bisa disempurnakan. Ini judul untuk menyusun proposal, silakan. Ini peningkatan hasil belajar matematika melalui pendekatan saintifik pada siswa kelas 8 SMP Kristen 2 Salatiga tahun pelajaran 2020 2021 itu juga manis. SMP Kristen 2 Salatiga menggunakan atau melalui gitu ya, menggunakan pendekatan saintifik pada tahun pelajaran itu juga cantik. Jadi monggo nanti disempurnakan, sudah saya review. Selanjutnya Budina Lia Ervina. Penerapan metode mind mapping, berarti ini tindakannya diletakkan di depan. Oke, kalau yang Bu Susiani tadi tindakannya diletakkan di belakang. Penerapan mind mapping untuk meningkatkan, antusiasme apa antusiasme ya Pak ya, antusiasme. Berarti variabelnya 2, metode mind mapping dan antusiasme siswa. Berarti yang diubah adalah antusiasme. Diubah dengan apa? Dengan metode mind mapping. Itu variabelnya. Nah, nanti di bab 2, urutan subjudulnya, maka metode mind mapping lebih dulu, baru antusiasme. Beda dengan punyanya Bu Susi. Punyanya Bu Susiani tadi, karena hasil belajarnya di depan, maka nanti membuat subjudul di bab 2, hasil belajar dulu, baru pendekatan saintifik. Jadi pola pikirnya harus runtut seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk yang Bu Dina sudah baik, bisa dilanjut, bisa ditambah tahun waktunya. Waktunya kapan? Karena masih kurang dari 20 kata. Selanjutnya untuk Mr. Puspoko, Pak Puspoko Jati. Pemanfaatan YouTube dalam meningkatkan motivasi belajar materi Pancasila sebagai dasar negara. Berarti sudah bagus, variabelnya ada 2, yaitu pemanfaatan YouTube, itu adalah tindakannya, yang diselesaikan adalah motivasi belajar. Nah, yang sebelumnya Pak Puspoko ini guru mapel apa ya, Pak Yahya? PKN, Bu. PKN. Nah, ini Bapak Ibu, sebisa mungkin kalau PPKN itu tidak hanya motivasi belajar ya Bapak Ibu, karena nanti kalau motivasi belajar ini banyak merupakan ruang lingkup dari guru bimbingan konseling. Walaupun itu boleh. Nah, untuk Pak Puspoko bisa ditambah dengan hasil belajar dan motivasi belajar gitu. Sehingga hasil belajar itu ranah kita sebagai guru PPKN, dan nanti motivasi belajar karena guru PPKN juga boleh melihat motivasi belajar. Tapi kalau hanya motivasi belajar saja, nanti dianggap tidak relevan dengan bidang mengajar kita. Karena itu adalah ruang lingkup pembelajar oleh guru bimbingan konseling. Boleh ditambah kurun waktu, boleh ditambah kelasnya, jadi ini subjeknya siapa gitu nih Pak Puspoko, bisa ditambahkan seperti Bu Dina sudah memberikan kelas 7, sudah ada identitas sekolahnya, dan Bu Dina tadi kurang waktu. Kemudian Bu Iren, oke, Bu Iren, peningkatan motivasi dan hasil belajar. Nah, ini berarti masalahnya ada di depan, motivasi dan hasil belajar. Sehingga motivasi sendiri, hasil belajar sendiri. Ini adalah 2 variabel. Berarti punyanya Bu Iren ini ada 3 variabel. Variabel yang pertama motivasi belajar, variabel kedua hasil belajar, variabel ketiga yaitu tindakannya
Learning Management System Psikologi. Ya, ini berarti punyanya Bu Iren Supit ada 3 variabel. Nanti berpengaruh di subjudul di bab 2. Untuk Bu Reni, peningkatan keterampilan berbicara dengan pendekatan PBL. PBL. Jadi yang ingin ditingkatkan adalah keterampilan berbicaranya. Berarti ini ada masalah di keterampilan berbicara. Bu Reni harus di latar belakang ada apa ini dengan keterampilan berbicara siswa, sehingga harus ditingkatkan dengan proyek based learning. Ini sudah bagus judulnya, kelasnya juga sudah ada, kemudian tinggal nambah kurun waktunya untuk Bu Reni. Kemudian Bu Maria Regina. Ini Bu Maria Regina saya sarankan meningkatkan diganti peningkatan. Peningkatan keterampilan menulis teks recon dalam bentuk dialog melalui metode kontekstual, berarti melalui CTL. Oke, di masa pandemi kelas 8C Pangudi Luhur tahun ajaran 2020-2021. Berarti semesternya nanti diperjelas di rumusan masalah. Jadi kalau di rumusan masalah harus lengkap, mulai dari kurun waktu, kelasnya itu harus lengkap di rumusan masalah. Oke. Sudah baik untuk Bu Maria bisa diteruskan. Saya sarankan yang panjang bisa disingkat menjadi sebuah akronim. Pak Yahya masih ada judul yang bisa saya review? Masih Bu, sebentar Bu. Yang lainnya sebentar tak bukakan dulu Bu. Oke. Ada yang dikirim sudah di Word sih, sebentar. Yang sudah saya review berarti bisa lanjut Bapak Ibu. Menentukan. Ya, ini Bu. Oke, ini dari Bu Deborah. Penerapan metode mind mapping berbasis daring untuk meningkatkan hasil belajar informatika. Oke, sudah beres Pak Yahya, ini sudah baik, bisa dilanjut. Nanti untuk tahun pelajaran bisa ditambahkan. Kelas 7-nya, kelas 7-nya bisa lebih spesifik kelas 7 apa? Karena memang harus menunjuk pada satu kelas. Dan yang perlu nanti kita cermati, mind mapping itu metode, ya. Metode atau pendekatan atau itu harus nanti lebih jelas. Bu Kurniawati. Sebentar Bu, ini loading. Oke. Bapak Ibu ini mohon maaf saya nyambi nggih Pak Yahya, jadi kok ruangannya begitu ini saya ngumpet ini. Oke Bu, harus enggak apa Bu, pokoknya tetap produktif Bu, sana sini oke. Iya. Penggunaan game based learning quizzes untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 9. Oke. Yang perlu diwaspadai Bapak Ibu bahwa kita melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah pada proses mengajar. Proses pembelajaran tidak berhenti dan terus-menerus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kegiatan pembelajaran ini satu siklus minimal 2 pertemuan. Padahal minimal 2 siklus. Berarti minimal 4 siklus. 4 pertemuan untuk satu PTK. Minim itu. Nah, sekarang kita harus berpikir, apakah betul selama 4 pertemuan, 1,5 jam kali 4, kita mengajar dengan kuisis terus? Nah, ini yang harus diwaspadai. Pertanyaan pertama, benar enggak 4 pertemuan, setiap pertemuan 1,5 jam, kita mengajarnya dengan kuisis terus?
dominan kuisis karena ini tindakannya dengan kuisis. Itu yang pertama. Yang kedua, benar enggak hasil belajar IPA siswa itu bisa meningkat hanya dengan kuisis? Nah, ini mohon untuk direnungkan Bu Kurniawati. Kalau memang tidak bisa, maka kuisis ini hanya sebagai kuis di akhir proses pembelajaran. Tapi inti prosesnya sebenarnya bukan di kuisis. Anak bisa mengerjakan IPA benar karena kuisis. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau memang kuisis ini tidak bisa meningkatkan hasil belajar di asumsi awal, enggak bisa 1,5 jam kali 4 kali, saya ngajar 4 kali dari jam awal sampai jam akhir kuisis terus, anak-anak bisa mengerjakan IPA, benar enggak? Kalau tidak, maka mohon Bu Kurnia bisa mengganti tindakannya. Mungkin menggunakan apa berbasis kuisis. Sehingga kuisis ini sebagai penilaian akhir proses pembelajaran. Penilaian akhir proses pembelajaran. Dominan sehingga merubah perilaku siswa sehingga hasil belajar IPA-nya bisa lebih baik. Karena saya tidak yakin dengan kuisis selama 4 kali pertemuan, dominan kuisis, anak bisa mengerjakan IPA. Karena IPA ini banyak sekali konsep-konsep penting dan sulit. Apakah betul dengan kuisis ini bisa tanpa adanya praktikum, tanpa adanya kegiatan penjelasan dari guru, apakah mungkin mereka bisa mengerjakan ulangan harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini untuk Bu Kurnia masukannya. Kalau memang panjenengan yakin dengan kuisis anak bisa mengerjakan soal IPA selama 4 pertemuan dan anak tidak bosan, lanjutkan dan buktikan bahwa itu betul. Tapi kalau memang tidak, maka Ibu bisa merubah judulnya dengan tindakan lain berbasis kuisis, sehingga kuis hanya digunakan pada saat akhir proses pembelajaran. Oke, itu Pak Yahya. Untuk Bu Kurnia agak panjang. Lanjut Pak Yahya. Oke Bu. Nah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya proses pembelajaran begini bisa Bapak Ibu lakukan selama daring. Anak-anak dengan modulnya, Bapak Ibu mereview tugasnya satu persatu pada saat dengan Zoom atau dengan Meet yang lain. Lanjut, Bu Luki Taning Tias, peningkatan keaktifan belajar siswa melalui metode problem solving pada ini guru mapel apa ya Pak? Mapelnya harus teridentifikasi di judul ya. IPS kalau nggak salah. Guru? Dia hadir nggak ini ya? Bu Luki Tias ini guru apa nggih? IPS? IPS, Bu Dian IPS. Pak Yahya, kalau IPS, maka di setiap judul itu harus minimal ada mapelnya Pak Yahya. Minimal ada mapelnya, sehingga kita langsung tahu. Kemudian keaktifan ini boleh dilakukan oleh guru IPS karena termasuk aspek sikap. Nih Bapak Ibu, kenapa kalau motivasi tadi kok guru BK? Karena motivasi. Setiap judul harus disertakan mapelnya, Bu. Iya, karena kita kan tidak tahu ini untuk mapel apa, begitu. Identifikasinya diberi mata pelajarannya. Kemudian keaktifan belajar berarti Bu Dian hanya akan merubah keaktifan belajar. Berarti ada masalah di keaktifan belajar. Oke, bisa lanjut. Ini tinggal menambah kelasnya. Mapelnya. Oke. Saya terlalu cepat, Pak Yahya menjelaskannya? Tidak, Bu. Sudah oke, Bu. Oke. Ini kan nanti Bu Novitasari. ya. Bu Novitasari Bu Reni. Bu Reni tadi sudah, Pak. Oh, tadi sudah ya? Oh, ini tadi sudah, Bu. Sebentar. Oh, ini sudah, nggih.
Bu Setiawati Natalia, peningkatan hasil belajar sifat cahaya, peningkatan hasil belajar melalui PBL pada siswa, gitu bisa nggih Bapak Ibu, kita nggih. Kalau mau begini, peningkatan hasil belajar sifat cahaya pada siswa, tinggal ini diberi pada siswa kelas 5 SD Kristen 3 Ebenezer dengan project based learning. Oke, nanti lebih dipertajam di rumusan masalah, ditambahi tahun pelajarannya. Berarti ini variabelnya hasil belajar dan PBL. Bisa dilanjut, Pak. Ini ditambahi pada nggih, Pak, supaya membacanya peningkatan hasil belajar sifat cahaya pada siswa. Nah, kalau ada sifat cahaya begini, Pak, tidak ada mapelnya enggak apa-apa, Pak. Karena di sini sudah kelihatan bahwa ini IPA gitu. Oke, boleh KD-nya, boleh materinya, boleh mapelnya, tergantung luas sempitnya jangkauan materi. Oke, Bu. Next. Bu Widyatiningsih. Tadi sudah kayaknya ini. Sudah nggih? Sudah, Bu. Nggih. Pak Yuliadi. Oke, Pak Yuliadi Christian. Instagram sebagai media peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran naratif teks melalui genre-based approach. Berarti genre-based approach berbasis Instagram ya Pak, ini maksudnya ya Pak ya. Sehingga Instagram jangan dipisahkan dengan genre-based approach Pak Yuliadi. Peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran naratif teks melalui genre-based approach berbasis Instagram gitu. Sebagai media ini dihilangkan enggak apa-apa biar lebih efisien dalam penggunaan kata. Peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran naratif teks melalui genre-based approach berbasis Instagram di kelas 8 apa Pak? 8A atau 8B apa 8C SMP Kristen 2 Salatiga tahun pelajaran 2021. Karena kelasnya harus satu kelas. Beda jika di sekolah itu tidak ada paralelnya atau hanya satu kelas, maka boleh langsung kelas 8 karena memang kelas 8 hanya satu kelas. Oke, Bu. Sudah baik? Nggih. Prinsip semua bisa dilanjut Pak Yahya untuk ke bab 2. Nah, untuk bab 2 Bapak Ibu, bab 2 jika Bapak Ibu variabelnya 2 seperti ini punyanya Bu Susiana, variabelnya 2, hasil belajar dan pendekatan saintifik, ini mohon nanti ditambahi pendekatan, maka minimal Bu Susiani mencari literasi atau mencari referensi minimal untuk 2 ini, sehingga bab 2 minimal ada 2 subjudul yang harus dibahas, yaitu hasil belajar dan pendekatan saintifik. Ini Bapak Ibu. Sedangkan struktur di bab 2 nanti Bapak Ibu bisa mengikuti modul yang sudah diberikan oleh Pak Yahya. Karena kalau nanti saya menjelaskan nanti fungsi modulnya kurang efektif ya Pak Yahya ya. Sehingga untuk Bu Sus, ini kenyataannya efektif sekali Pak Yahya, modul panjenengan teman-teman dalam membuat judul sudah sangat bagus, sehingga berarti modul panjenengan sudah sangat efektif. Semoga, Bu. Ya, pembenahannya kan tidak prinsip gitu, pembenahannya tidak prinsip, hanya satu tadi yang ada yang harus dirubah karena motivasi belajar tadi.
Nah ini Pak Yahya, sehingga saya kembali lagi kepada Bapak Ibu, kalau Budina, nanti Budina, untuk bab 2 minimal Budina harus membahas apa sih metode mind mapping itu, kemudian apa sih antusiasme siswa itu. Kalau ini memang satu frasa ya berarti subjudulnya antusiasme siswa. Oke. Metode mind mapping tidak boleh terpisah dan panjenengan harus konsisten menggunakan satu frase ini terus-menerus. Metode mind mapping. Jangan nanti kadang-kadang metode mind mapping, kadang-kadang hanya mind mapping saja. Jadi ini satu frase. Ini subjudulnya metode mind mapping bisa menjadi subjudul pertama, antusiasme siswa menjadi subjudul 2 di bab 2. Nah, nanti untuk struktur bab 2 itu isinya apa mengikuti modul yang sudah diberikan Pak Yaya. Untuk Pak Puspoko berarti untuk bab 2 minimal ada YouTube. Ya, ada YouTube. YouTube itu apa? Kemudian ada hasil belajar dan motivasi belajar. Karena ini tadi kita minta untuk menambah hasil belajar dan motivasi belajar. Oke. Jadi YouTube itu apa? Memanfaatkan YouTube dalam belajar itu bagaimana? Itu mohon nanti dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari referensi, usahakan Bapak Ibu sumber referensinya nomor 1 adalah hasil penelitian. Usahakan ini nomor 1 hasil penelitian. Nomor 2 baru buku referensi. Nomor 3, ini jika tidak kepepet jangan gunakan ini, yaitu artikel-artikel di web oleh para ahli. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mencari di web pun karena internet itu luas, jangan sampai kita menggunakan sampah untuk menjadi referensi. Sehingga referensi yang saya sarankan adalah 1, hasil penelitian. Jadi yang masuk di jurnal-jurnal itu Bapak Ibu, atau mungkin laporan penelitian silakan. Kemudian yang kedua adalah buku, ya. Yang ketiga adalah tulisan-tulisan artikel di internet, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian upayakan tahun terbitnya itu 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir upayakan. Jadi buku-buku yang terbit 5 tahun terakhir. Bu, enggak bisa 5 tahun terakhir, ya 10 tahun terakhir. Jadi jangan gunakan referensi tahun 82, tahun 75, tahun 90, jangan. Kalau bisa di atas tahun 2000 Bapak Ibu, sehingga di atas 2005 lah. Itu berarti referensinya sudah sangat up to date. Jadi maaf Bu Muji, ini biar saya tuliskan di sini tadi yang utama adalah hasil penelitian. Untuk referensi, ya hasil penelitian baik yang di jurnal maupun laporan penelitian Pak. Baik jurnal dan laporan penelitian. Ini yang prioritas utama untuk mencari referensi. Yang kedua baru buku referensi. Yang kedua buku referensi. Yang ketiga artikel yang ditulis oleh ahli, Pak. Yang ditulis oleh ahli. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Kemudian yang keempat, tahun terbit diusahakan 5-10 tahun terakhir. Nah, berarti untuk membuat bab 2, Bapak Ibu harus membaca dan searching dulu. Bu, enggak punya bukunya di Google Book ada. Oke, Bapak Ibu, di Google Book itu Bapak Ibu tinggal menulis hasil belajar gitu bisa. Penelitian nanti silakan menggunakan indikator misalkan hasil belajar jurnal gitu. Nah, nanti akan keluar banyak jurnal-jurnal terkait dengan hasil belajar. Tentang metode mind mapping jurnal nanti akan keluar hasil-hasil penelitian dimuat di jurnal terkait dengan mind mapping. Sehingga itu nanti yang akan kita rujuk. Dan jangan lupa kalau ngambil di internet, jenengan harus sudah pastikan copy linknya, kemudian copy judulnya, copy tahun terbitnya, copy namanya, sehingga nanti panjenengan tidak lupa mencatat. Gitu. Jadi
pada saat kita ngambil dari internet, sekali lagi jangan lupa identitas buku referensi atau referensi panjenengan catat dulu supaya nanti saat menulis di daftar pustaka Bapak Ibu tidak kesulitan. Nah, itu kuncinya untuk menyusun bab 2 Pak Yahya. Jadi baca dulu, cari-cari dulu, kemudian sesuai dengan variabel, baru nanti disusun di bab 2. Cara pengutipan, cara menyadur dan sebagainya nanti bisa dilihat di modul dari Pak Yahya. Kemudian yang ketiga Pak Yahya. Yang ketiga, upayakan di bab 2 untuk menghindari plagiasi, Bapak Ibu menulis ulang. Jadi jangan pipis, tetapi menulis dengan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri. Setelah kita membaca tulisannya tokoh atau ahli tertentu, kemudian ingin kita tulis sebagai referensi di bab 2, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk menulis ulang dengan gaya bahasa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu nanti bisa. Kalau persis dengan bukunya namanya mengutip. Namanya itu mengutip. Dan saya yakin nanti di bab 2 di modul Pak Yahya ini juga dibahas. Parafrase. Demikian Pak Yahya. Ya, demikian Pak Yahya untuk stretching ke bab 2. Lebih lanjut Bapak Ibu nanti bisa mempelajari modul sebagai penuntun Bapak Ibu menyusun ke bab 2. Dan nanti pertemuan berikutnya akan kita review bab 2 Bapak Ibu. Begitu Pak Yahya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Yahya. Baik, Bu Muji, terima kasih. Jadi ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Tadi beberapa yang judulnya sudah direview, udah oke, tinggal lanjut. Bab 1 sudah ada kerangkanya juga, di bab 2 tadi tentang daftar pustaka sudah disampaikan. Sebenarnya tambah satu lagi kalau memungkinkan untuk bab 3 bisa ada gambaran sedikit Bu Muji. Atau Bapak Ibu ada yang belum jelas? Ada yang didiskusikan Bapak Ibu, monggo. Tidak ada. Dari Bu Muji untuk bab 3 apa bisa ditambahkan Bu? Untuk menulis bab 3-nya? Oh ya. Masih di mute, Bu. Oh. Oke. Sudah tampak Pak bab 3 saya? Sudah, Bu. Ini tadi ada Oke. mungkin nanti di review Pak Edo. Nah, ini bab 3, contoh untuk bab 3, Bapak Ibu, metode penelitian. Ini contoh yang keliru Bapak Ibu, ini bukan metodologi. Kenapa saya memberi contoh yang keliru? Supaya Bapak Ibu ini tidak benar. Ini saya hapus menjadi metode penelitian. Nah, gini. Ya, karena beberapa teman biasanya menulisnya metode penelitian. Nah, nanti settingannya Bapak Ibu menjelaskan waktu penelitiannya itu dilakukan kapan, tempat penelitiannya di mana, desainnya, urutan kegiatannya, itu saat pembelajaran bagaimana. Jadi desain kegiatan pembelajarannya di siklus 1 bagaimana, di siklus 2 bagaimana, dijelaskan. Seperti ini, perencanaannya. Kemudian juga tindakannya, nanti apa yang harus dilakukan, observasinya bagaimana, refleksinya bagaimana, ini dijelaskan di bab 2. Dan yang paling penting adalah instrumen Bapak Ibu, instrumen penelitiannya. Kalau Bapak Ibu hasil belajar, maka instrumen penelitiannya otomatis tes, instrumen tes.
Kalau misalkan Bapak Ibu keaktifan, maka instrumennya adalah instrumen lembar observasi keaktifan siswa. Termasuk non-tes nih, lembar observasi, bisa berupa angket dan sebagainya. Begitu Pak Yahya, nanti saya lanjut karena ini saya harus ada kegiatan lagi Pak Yahya, ini sudah ini tadi tak potong. Oh iya. Begitu deh Pak Yahya. Baik. Baik, Bu Ci. Terima kasih. Kira-kira sudah ada gambaran nanti kalau Bapak Ibu menyimak atau membaca dari materi yang ada di modul ini, saya kira nanti akan lebih jelas. Jadi dicoba dulu aja ya Bapak Ibu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan review bersama-sama begitu ya. Baik, minta tolong Bu Muji bisa di-off-kan screen-nya. Oh ya, kelihatannya Bu Muji sedang berjalan-jalan. Baik, Bapak Ibu, saya kira untuk meet kita pada kegiatan yang kedua ini, saya cukupkan dulu, Bapak Ibu. Setelah ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest di modul yang keempat dan kelima. Ya, nanti bisa dilanjutkan mengerjakan LK dan di assignment-nya. Ini untuk modul 4 dan 5, waktunya tidak banyak Bapak Ibu, tapi dicoba aja dulu. Ini saya berikan waktu sampai tanggal 18, karena nanti tanggal 19 kita harus review hasilnya. Jadi waktunya 2 hari untuk bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum ini saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah join pada kesempatan siang hari ini. Ada Bu Domas, Pak Christian, Pak Dion, Bu Dina, Pak Edo, Bu Iren, Bu Arni, Bu Devi, Bu Dewi, Pak Peter, Bu Ike, siapa lagi nih? Bu Susi, Bu Maharani, Bu Nobita, terima kasih sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan pengerjaan di tugas-tugas berikutnya. Saya akhiri, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih Bu Muji. Terima kasih, Pak.